Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am asasuha wa ajaluha ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, a'ni habibana wa nabiyyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah, selanjutnya Al-Faqir, saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk hadirin jamaah Jumaah semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, bimtithali awamirillahi wa jatinabin nawahi, dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi segala larangannya. Insyaallah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah siapkan surganya yang mulia, surganya yang indah, surganya yang agung. Al-jannatu 'iddat lil muttaqin, surga ditempatkan hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, bukanlah orang yang paling rendah jabatannya, bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling sedikit hartanya. Namun siapapun di antara kita, pejabat ataupun rakyat, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, asalkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupa kita, putihkah, hitamkah, sawo matangkah, Allah tidak melihat itu. Wala ila jasamikum, dan Allah juga tidak melihat postur tubuh kita, tinggikah, pendekkah, besarkah, kecilkah, sempurna atau tidakkah, Allah tidak melihat itu. Wala ila amwalikum, dan tidak pula Allah melihat harta kita, kaya ataupun miskinnya Allah tidak melihat itu. Lalu apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Ketika di dalam hati kita tertanam ketakwaan kepada Allah, di dalam amal kita tercerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah, pada hakikatnya semakin bertambahnya tahun, maka akan semakin berkurang jatah umur kita hidup di dunia ini. Maka idealnya ketika momen pergantian tahun seharusnya menjadi momen bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk bermuhasabah diri kita. Sudah sejauh manakah bekal kita untuk menuju akhirat nanti? Sudah sejauh manakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju akhirat nanti, menuju Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kita sebelum nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal
tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita memikirkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita persiapkan untuk menuju akhirat nanti. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dengan bertambahnya tahun, maka justru harus menjadi bahan kita untuk mengintrospeksi diri, untuk muhasabah diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana kebanyakan orang lalai dari nikmat tersebut. Yang pertama kata Rasul adalah as-sihah. Banyak orang yang lalai dengan nikmat diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal faragh. Banyak orang yang lalai dengan diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika wafat, baru ketika meninggal dunia, maka menyesali akan umur tersebut. Maka pantas di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa setiap orang yang wafat, setiap orang yang meninggal dunia akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, pulangkan lagi saya ke dunia ya Allah, sebentar saja ya Allah. Mintanya sebentar hadirin. Untuk apa? Fa'as-sadaqah. Ya Allah, aku ingin sedekah kembali, aku ingin salat kembali, aku ingin puasa kembali, aku ingin ibadah kembali. Karena ternyata 1 menit, 1 detik, 1 jam, 1 hari di dunia ini bagi orang yang sudah meninggal dunia begitu berharga. Subhanallah. Maka pantas hadirin jamaah rahimakumullah, Rasul bersabda bahwa ternyata setiap orang yang wafat, setiap orang yang meninggal dunia pasti akan menyesal, tapi level menyesalnya berbeda-beda. Bahkan mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah, seorang sahabat Rasul SAW saja, sahabat Rasul yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di antaranya yang di akhir hayatnya kemudian menyesali. Ada dikisahkan seorang sahabat Rasul namanya sahabat Thauban. Sahabat Thauban ini orangnya dikenal rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada suatu pagi hari ketika sahabat Thauban kemudian sedang sarapan pagi, beliau sarapan dengan sepotong roti dan segelas air susu. Lalu kemudian datanglah orang yang meminta-minta, sudah hampir 3 hari tidak makan. Lalu kemudian karena iba sahabat Thauban kemudian membagi 2 rotinya dan membagi 2 susunya, diberikanlah kepada orang yang kelaparan tersebut. Alhamdulillah, asbab pertolongan sahabat Thauban, orang tersebut selamat dari kematian gara-gara kelaparan. Yang keduanya, ketika suatu subuh hari sahabat Thauban hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pada waktu itu sedang musim dingin hadirin. Maka karena dingin sekali, akhirnya kemudian sahabat Thauban memakai jubah, dan jubahnya pun tidak hanya satu, beliau memakai 2 jubah. Jubah yang masih bagus beliau pakai di dalam, dan jubah yang sudah jelek beliau pakai di luar. Berangkatlah menuju masjid. Qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan ada orang yang sedang menggigil kedinginan. Dihampirilah oleh sahabat Thauban, diberikanlah jubah yang sudah jelek kepada orang tersebut, lalu kemudian dibawalah bersama menuju ke masjid bersama sahabat Thauban. Alhamdulillah, biidznillah, biqudratillah, asbab pertolongan sahabat Thauban, orang tersebut selamat dari kematian gara-gara kedinginan. Dan yang ketiga di antara kebaikan sahabat Thauban, pada setiap hari sahabat Thauban senantiasa tidak pernah terlewat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Beliau sudah terbiasa sebelum dikumandangkan azan subuh sudah ada di masjid, dan beliau sudah terbiasa duduk di depan di pojok sebelah kanan. Namun pada suatu subuh hari yang biasanya sahabat Thauban sebelum dikumandangkan azan subuh sudah ada di masjid, pada subuh tersebut sahabat Thauban belum kunjung datang ke masjid. Dikumandangkan azan subuh belum datang juga, bahkan sampai dilaksanakan azan subuh sampai beres dilaksanakan sholat subuh berjamaah, sahabat Thauban belum kunjung datang juga. Rasul bertanya kepada sahabatnya, kemana sahabatku Thauban? Kemudian ternyata para sahabat tidak ada yang tahu keberadaan sahabat Thauban. Kemudian Rasul bertanya, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya sahabat Thauban? Adalah seorang sahabat kemudian yang mengacungkan tangan, saya tahu ya Rasul. Kalau begitu kata Rasul, nanti selepas Isyraq kita akan berkunjung ke rumahnya sahabat Thauban, barangkali beliau sedang sakit. Berangkatlah Rasul bersama para sahabatnya dari masjid menuju rumahnya sahabat Thauban sekitar pukul 6, sampai rumahnya sahabat Thauban sekitar pukul 8 pagi. 2 jam perjalanan dari masjid menuju rumahnya sahabat Thauban. Ketika diketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari dalam ada yang menjawab, ternyata adalah istrinya sahabat Thauban. Ditanya oleh Rasul, wahai istri Thauban, kemana sahabatku Thauban? Kenapa subuh ini tidak datang ke masjid? Istri Thauban kemudian menjawab, suamiku meninggal dunia tadi malam ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun kata sahabat Thauban,
Ketika suamiku tadi malam meninggal dunia ya Rasul, ketika suamiku sakaratul maut, suamiku berteriak ya Rasul 3 kali. Ada suatu hal yang aneh ya Rasul, janggal ya Rasul. Kenapa janggal? Suamiku berteriak ya Rasul 3 kali. Setelah berteriak kemudian dilanjutkan dengan beberapa kalimat yang saya pun tidak faham apa maksudnya. Apa saja kata Rasul? Yang pertama kata isi sahabat Sauban, aduh kenapa tidak semuanya? Yang keduanya, aduh kenapa tidak yang bagus? Dan yang ketiganya, aduh kenapa tidak lebih jauh? Maka datanglah malaikat Jibril membawakan surah Qaf ayat ke-20 sampai 22. Bagaimana Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Rasul, wahai istri Sauban, ternyata suamimu ketika sakaratul maut Allah perlihatkan bagaimana amal perbuatannya selama di dunia. Allah perlihatkan semuanya amal perbuatannya bagaimana dari mulai balik sampai dia wafat. Di antaranya Allah perlihatkan 3 amal kepada beliau. Yang pertama Allah perlihatkan kepada sahabat Sauban bagaimana pahalanya ketika beliau memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, padahal hanya sepotong roti dan setengah gelas air susu. Ternyata pahalanya begitu besar, surganya begitu indah. Maka terbersihlah dalam benak sahabat Sauban, sepotong roti saja, setengah gelas air susu saja saya berikan kepada orang yang kelaparan, ternyata pahalanya begitu besar, apalagi kalau saya berikan semuanya. Maka keluarlah dari mulut beliau, aduh kenapa tidak semuanya? Yang kedua Allah perlihatkan kepada sahabat Sauban bagaimana pahalanya ketika beliau memberikan baju yang sudah jelek, diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang sedang menggigil kedinginan. Ternyata pahalanya begitu besar, surganya begitu indah. Terbersihlah dalam benak beliau, baju yang sudah jelek saja saya berikan kepada orang lain, ternyata pahalanya begitu besar, apalagi kalau baju yang masih bagus, pasti lebih besar lagi. Maka keluarlah dari mulutnya, aduh kenapa tidak yang bagus? Dan yang terakhir Allah perlihatkan kepada sahabat Sauban bagaimana pahalanya beliau datang menuju masjid, padahal 2 jam perjalanan jauhnya. Ternyata setiap langkahnya Allah angkat derajatnya, setiap langkahnya Allah ampuni dosanya, setiap langkahnya Allah tambah pahalanya. Surganya begitu indah, pahalanya begitu besar. Terbersih dalam benak beliau, 2 jam perjalanan saja pahalanya begitu besar, surganya begitu indah, apalagi kalau lebih jauh daripada itu, pasti pahalanya lebih besar, pasti surganya lebih indah. Maka keluarlah dari mulut beliau, aduh kenapa tidak lebih jauh? Bayangkan hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, selevel sahabat Rasul saja menjelang akhir wafatnya menyesal, apalagi kita. Maka oleh karena itu pantas Allah simpulkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu yang cuman sebentar ini, demi waktu yang hidup di dunia ini yang cuman maksimal 100 tahun ini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia banyak yang rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang menggunakan waktunya untuk beriman, wa amilus shalihat, dan menggunakan waktunya untuk beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dan menggunakan waktunya untuk wasiat dengan kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Semoga kita bisa memanfaatkan umur waktu yang Allah berikan kepada kita ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menyesal di akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام
الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimissalah.